Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 3 Februari 2025 dengan saya Junianto. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan Engkau telah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Pagi ini kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama akan menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu, barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan pagi ini adalah iman dan ketaatan. Dari bacaan tadi dikisahkan tentang Nabi Elia yang diutus Tuhan untuk pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Karena Wadi Kerit atau Sungai Kerit di mana Nabi Elia tinggal dekat situ, airnya mengering. Tuhan mengatakan bahwa akan ada seorang janda di sana yang akan memberi Nabi Elia makan.
Lalu berangkatlah Elia. Ketika Elia sudah sampai di Sarfat dan bertemu dengan janda itu, maka yang terjadi adalah bahwa kenyataan sangat berbeda dari harapan. Janda yang dibayangkan memiliki banyak makanan, ternyata ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan setelah janda itu makan persediaan roti yang terakhirnya, maka mereka pun akan mati, karena sudah tidak ada lagi yang akan mereka makan. Akan tetapi sekalipun perintah Tuhan sepertinya mustahil untuk dilakukan, karena janda itu hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun sebenarnya tidak cukup. Dan jika Nabi Elia mengurangi jatah mereka, itu berarti akan mempercepat kematian mereka. Namun toh, Nabi Elia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Begitu juga janda di Sarfat, yang sudah tidak memiliki harapan hidup lagi, karena persediaan makanan terakhir yang sedikit, yang sesungguhnya untuk dimakan janda itu dan anaknya saja masih kurang. Tetapi sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus berbagi dengan orang lain, yaitu Nabi Elia. Bahkan minta didahulukan lagi. Sesuatu yang tidak masuk akal. Namun begitu, janda di Sarfat ini melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita telah disuguhkan sebuah iman dan ketaatan yang luar biasa dari Nabi Elia dan janda di Sarfat. Sekalipun situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tetapi mereka tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Terlebih lagi janda di Sarfat yang notabene memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Nabi Elia. Katanya kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Hal ini menjelaskan bahwa Allah orang Sidon berbeda dengan Allahnya Nabi Elia atau bangsa Israel. Bukankah kita pun pernah mengalami hal yang sama dengan mereka? Ketika persoalan kehidupan sangat sulit untuk dihadapi, seolah-olah kekuatan serta akal budi tak mampu berkontribusi. Realita kehidupan di depan mata kita mengharuskan kita untuk berbagi. Suatu yang tidak masuk akal. Jika dilakukan, bagaimana nanti kehidupanku selanjutnya? Disinilah iman dan ketaatan kita menjadi sangat jelas terlihat oleh mata kita sendiri. Berada di level berapakah jika dibandingkan dengan iman dan ketaatan Nabi Elia dan janda di Sarfat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini pula kita juga disuguhkan kasih pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan Elia dan janda di Sarfat. Dari situasi kondisi yang sudah tidak ada harapan lagi, tetapi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Allah, maka Allah sanggup mengubahnya menjadi mujizat yang menurut kita tidak masuk akal. Allah kita adalah Allah yang tidak akan membiarkan anaknya binasa. Dia yang memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh perkara itu kepadanya, maka tangannya sendiri akan terulur dan ia sendiri akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Elia dan janda di Sarfat, di mana kenyataan atau realita menunjukkan
bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi ketaatan pada firman membuat hidupnya dipelihara. Ketaatan pada firman membuat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya sehingga mereka terpelihara. Bapak, Ibu, Saudara, banyak realita kehidupan yang mungkin berat kita hadapi. Ada banyak persoalan hidup yang tidak akan mungkin diselesaikan dengan akal budi dan kekuatan kita. Tetapi iman dan ketaatan memampukan kita untuk melihat bahwa di balik kekurangan yang ada, di balik kelemahan kita, di balik segala keterbatasan kita, ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Allah sanggup mengubah dari ketiadaan menjadi ada. Allah sanggup mengubah kelemahan, kekurangan menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu selama ini. Ampuni kami Tuhan, jika kadangkala kami kurang bersyukur karena keberadaan yang kami alami. Dan jikalau kami menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan, ternyata Engkau selalu memelihara kami. Engkau tidak akan membiarkan kami goyah. Engkau tidak akan membiarkan kami terlantar. Engkau tidak akan membiarkan kami binasa. Tetapi tangan-Mu Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Bagaimanapun kondisi kami, Engkau sanggup memelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.